majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyah. Al-ayat Shadaqallahul Adzim. Para bapak ibu hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semuanya berharap semoga seluruh rangkaian ibadah kita, rukuk sujud kita, puasa kita, dan seluruh amal ibadah kita benar-benar mendapatkan ampunah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang hingga saat ini telah menunjukkan kepada kita, beliau yang telah menghantarkan diri kita ini, nenek moyang kita, kedua orang tua kita, dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, izinkan di pagi hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan pentingnya membagi waris sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perlu kami informasikan bahwa di negara kita Indonesia ini cara bagi waris kebiasaannya ada tiga. Yang pertama, cara membagi waris sesuai dengan hukum Islam yang disebut dengan kompilasi hukum Islam. Kemudian yang kedua, membagi waris dengan cara perdata, KUHP. Ini biasanya yang dilakukan di pengadilan negeri. Kalau kompilasi hukum Islam ini dilakukan di pengadilan agama. Di pengadilan agama ini menggunakan putusan-putusan sesuai dengan kitab kompilasi hukum Islam. Saya dulu pernah bekerja di pengadilan agama hampir sekitar 5 tahun, Bapak sekalian. Kemudian yang kedua adalah KUHP, yaitu perdata, biasanya dilaksanakan di pengadilan negeri. Kemudian yang ketiga, di negeri kita Indonesia ini ada hukum waris, yaitu menggunakan hukum adat. Hukum adat, pokoknya adatnya yang positif. Nah, ini di sebagian masyarakat itu masih ada menggunakan hukum adat. Contoh kecil misalnya, Bapak-Ibu sekalian, di dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa sesungguhnya kaum laki-laki mendapatkan 2 bagian dari kaum wanita. Ini laki-laki dapat 2 bagian dari wanita. Ini dalam konsep hukum Islam. Namun dalam konsep hukum perdata KUHP, laki-laki dan wanita itu sama, parodi. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan warisan 1 miliar, laki-laki dapat 500 juta, perempuan dapat 500 juta. Ini hukumnya Belanda. Jadi KUHP atau perdata ini hukum yang bikinannya Belanda. Tapi kalau kompilasi hukum Islam yang di atas itu adalah produknya Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, 4 ini. Jadi yang kedua adalah perdata bikinannya Belanda. Dan kita ketahui bahwa negeri kita Indonesia ini pernah dijajah oleh Belanda. Ada beberapa yang masih kita rasakan, di antaranya adalah bulan. Laki-laki dan perempuan sama, supaya ada kodok lanang itu paroda, itu namanya perdata. Namun ada Bapak-Ibu sekalian yang lebih aneh lagi, yaitu hukum adat. Hukum adat itu siapa yang paling berbakti kepada kedua orang tua, itu yang paling banyak dapat jatah warisan. Contoh misalnya, ada seorang yang ditinggal mati ayah ibunya, dia punya anak 3, yang 1 perempuan, yang 2 laki-laki. Yang ganti, yang rambut wong tua ini adalah si perempuan ini. Sementara 2 laki-laki tidak pernah, karena dia bekerja di luar daerah. Nah, ketika ada pembagian waris, maka yang paling banyak dapat adalah yang perempuan. Bisa-bisa perempuan dapat 2 kali bagian dari laki-laki. Aneh kan gitu ya? Ini namanya hukum adat. Dan hukum adat ini tidak hanya dijalankan oleh orang-orang yang tidak mengenal Islam, tapi bahkan orang yang berdiri sembahyang pun masih mau
melaksanakan hukum ada gitu. Ini tragisnya seperti itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, meskipun di Ramadan ini mestinya kita kasihannya kan, ya apa caranya Yusuf Puro, ya apa caranya memberi uang baru dan sebagainya kan gitu ya. Tapi tidak apa-apa lah, kita sedikit belajar tentang waris karena ini sangat penting sekali. Dan mohon maaf Mas Dani, ya beberapa kali sering ada pertanyaan dari jamaah sini, saya tidak menyebutkan namanya dan saya sudah sengaja tidak tanya namanya, yang penting dari jamaah Al-Mahdi gitu ya. Ini banyak diskusi tentang waris, terutama ayat yang saya baca tapi di dalam rakaat yang kedua surat Al-Baqarah 180. Rupanya agak sedikit protes gitu, tapi setelah dijelaskan ya alhamdulillah memahami. Jadi tiga ini Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu sebagai umat Islam ya, kita harus senantiasa menetapkan hukum waris ini sesuai dengan ketentuan agama Islam, yakni menggunakan yang pertama yaitu berdasarkan kompilasi hukum Islam. Bapak Ibu, kompilasi hukum Islam itu kitabnya tebal, warnanya hijau. Jadi kalau di perpustakaan Musida itu ada nanti ya, saya tidak tahu kalau dijual di bebas itu ada apa tidak. Di kampus perpustakaan itu ada hukum Islam, karena saya juga ngajar mata kuliah waris di Musida Fakultas Tarbiyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang sering dijadikan perdebatan terutama di jamaah Al-Mahdi ini adalah diskusi tentang ayat ini Bapak Ibu sekalian, surat Al-Baqarah ayat 180 yang saya baca pada rakaat yang kedua tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin al-ayat. Yang artinya kutiba furidu, diwajibkan, alaikum kepada kalian, idza hadara ahadukum, apabila hadir salah satu di antara kamu, al mauta, akan kematian, ai asbabihi, tanda-tanda akan kematian. Jadi kalau panjenengan semuanya wis rada krasa jedut-jedutan jantungnya rada-rada ketok suwe uripne ya, maka hendaklah intaroka khaironil wasiyah, yaitu melaksanakan wasiat-wasiat yang baik. Di dalam ayat ini yang dimaksud wasiat di dalam ayat ini adalah malan, harta untuk diwasiatkan, yaitu marfu'un bikat bin atau bikutiba wa muta'alliqun idza in kana dzarriyati wa dalun ala wujubiha. Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan penjelasan bahwa wasiat ini dibaca rofa ya, bikutiba disebabkan karena muta'alliqun, ini disebabkan terpengaruh dengan kalimat kutiba ya. Kutiba ini mabni majhul dalam bahasa Indonesia ya, ini kutiba muta'alliqun idza, dan ini hubungannya dengan kalimat idza ya, ingkanat dzarfiyatin wa dalla ala wujubiyah, ingkanat syartiyati wujubi. Ini dianjurkan untuk memberikan syarat agar mereka mewajibkan dirinya untuk valuasi, hendaklah mereka berwasiat. Jadi sebagian di dalam pemahaman ayat ini mewasiatkan sesuatu manakala kita akan datang kehadiran kematian kita, itu hukumnya adalah wajib. Jadi berdasarkan ayat ini maka diwajibkan bagi kita untuk berwasiat wasiat yang baik. Nah, wasiat yang baik kepada siapa? Lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal aqrabina, dan kepada sanak kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di ayat ini barisan yang ketiga ini bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwasiat kepada keluarga, berwasiat kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Oleh karena itu, wasiat yang tidak baik tidak boleh dilakukan, meskipun itu wasiatnya orang tua. Beberapa teman yang datang ke saya, terutama dari jamaah Mahdi, mereka mendapatkan wasiat dari orang tuanya, ya, anak ini, si A ini, saya berikan wasiat kalau saya meninggal dunia, ini saya tulis separuh dari harta saya, sementara masih ada anak-anak yang lain. Wasiat seperti ini adalah su'ul wasiat, wasiat yang tidak baik, karena
dalam kesempatan ini tidak dilaksanakan secara adil dan wasiat kepada anak atau keluarga tidak boleh. Sebetulnya di dalam ayat ini kita belum melihat di bawahnya bahwa di sini adalah penghujung ayat wa hadza mansukhun bi ayati miras, dan ayat ini wasiat kepada kedua orang tua dan sanak kerabat ini dimansuh hukumnya dihapus. Sehingga dihapus dengan apa? Dengan beberapa ayat dan beberapa hadis. Salah satunya adalah wala wasiyatul lil waris, dan janganlah kamu berwasiat kepada ahli waris. Anak yang meninggal dunia meninggalkan bapak, ibu atau lil walidain ini bagian dari ahli waris, dari unsur bapak atau ibu. Ini tidak boleh berwasiat kepada bapak, tidak boleh. Ini secara hukum. Jadi ayatnya tidak dihapus, tapi ayatnya ini adalah hukumnya saja yang dia dihapus. Di mana pada ayat di atas ini kita diperintahkan untuk berwasiat kepada kedua orang tua dengan cara yang baik, ya. Tapi di dalam penjelasan berikutnya bahwa ayat ini dimansuh atau dihapus dengan beberapa ayat yang lain, termasuk hadis Nabi wala wasiyata li warisin, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Misalnya anak sudah mendapatkan warisan, tidak boleh mereka mendapatkan wasiat lagi. Bapak ketika ditinggal mati oleh anaknya, ya kan bisa jadi ya, bapaknya sehat, anaknya meninggal kan gitu ya. Bapaknya rajin olahraga, goes ya, anak itu ruwai, yang ini ganjarannya kayak masih turun itu nih gitu. Ruwai begitu ya. Nah, ketika dia malas akhirnya penyakit menyerang mereka, tidak pernah olahraga, kena diabetes 500 akhirnya matilah si anak. Nah, anak yang meninggal dunia harta yang banyak, maka ini bisa diberikan kepada ahli warisnya, diantaranya adalah bapak dan ibunya. Jadi bapak dan ibunya ini berhak mendapatkan waris. Oleh karena itu, karena bapak dan ibunya tidak berhak mendapatkan waris, bapak ibunya berhak mendapatkan waris, maka bapak ibunya tidak berhak untuk mendapatkan harta wasiat. Jadi penjelasan ayat ini seperti itu. Nah, si teman-teman yang diskusi ke rumah saya atau pakai telepon itu mendebat tentang ayat yang di atasnya bahwa boleh memberikan wasiat kepada kedua orang tua, tapi tidak dibaca tafsirnya. Bahwa di dalam tafsir Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahali yang disebut dengan tafsir Jalalain ini, bahwa hukum memberikan wasiat kepada kedua orang tua telah dihapus dengan beberapa ayat yang lain. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan, tidak sekarang. Termasuk juga dihapus dengan sabda Nabi wala wasiyata li warisin, tidak boleh melakukan wasiat kepada kedua orang tua. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan. Yang pertama, jadi saya kira sudah terjawab ya. Nah, bagaimana, kenapa kita membagi warisan itu kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan agama, dengan kompilasi hukum Islam? Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena perintah ini adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kita harus menggunakan perintah-perintah itu. Yang kedua, orang yang menggunakan waris sesuai dengan ketentuan agama Islam ini mendapatkan pahala yang besar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang menggunakan waris tidak sesuai dengan ketentuan agama, maka tidak akan barokah hartanya. Ini sering terjadi ya di beberapa teman yang yang satu profesi dengan saya. Kebetulan dia membagi warisnya tidak sesuai dengan ketentuan agama, dan saya sendiri sudah mengingatkan berkali-kali, akhirnya dia bangkrut. Ya, ini sendiri kadang-kadang tidak sadari dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang menggunakan waris dengan konsep kompilasi hukum Islam, insya Allah di jalan yang benar, karena dia melaksanakan perintah Al-Quran dan Sunnah. Oke. Jadi karena Islam mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, sehingga siapapun yang melaksanakan ajaran Al-Quran ini adalah bagian orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan dia diberikan petunjuk jalan yang lurus. Karena sering kita baca, sering kita dengar bahwa Allah turunkan Al-Quran itu adalah minimal 3 tujuannya. Yang pertama adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda, yang ketiga adalah wal furqan, 3 ini. Kemudian yang keempat, nah ini hartanya berkah. Kalau kita membagi waris sesuai dengan ketentuan agama,
meskipun bagian kita sedikit, ya memang sedikit itu karena komposisinya kecil atau karena hartanya sedikit, ya hartanya sedikit kadang jual kayaknya nggak mungkin gitu. Doanya yang dididik, warisan yang dididik sih lumayan memang doanya nih malah sih bagi waris itu doanya nih kalau yang ngulangin repet itu ya gitu. Jadi ya harus disadari memang pembagiannya sedikit berdasarkan ketentuan agama dan memang hartanya juga cuma sedikit. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini apa istilahnya pentingnya kita membagi waris sesuai dengan ketentuan agama. Nah, barangkali di antara kita pernah membagi waris, dapat warisan dari almarhumah kedua orang tua kita yang sudah kita nikmati, kita rasakan. Coba pikir ulang, sudahkah sesuai dengan ketentuan agama apa tidak? Kalau tidak, ayo coba dihitung kembali. Kadang-kadang seperti itu, Pak. Artinya telas ya, pokoknya jadi sudah ya sudah. Tapi kalau masih ada, tolong dihitung kembali. Kalau kesulitan bisa telepon saya sering memberikan kebebasan dengan jamaah. Nek katakan nanti ini sungkan soal persoalan pribadi, ya takon telepon dengan saya atau WA saya, pasti saya jawab. Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, inilah 4 kelebihan kita membagi waris secara Islam. Sangat mulia sekali kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pembagian waris itu yang bagi langsung Allah melalui Al-Quran. Beda dengan perdata sing bagi wong rondo yang pernah menjajah kita selama 1 abad ya pada saat ya lebih ya itu. Kemudian pahala yang besar, saya kira kita perlu pahala ya, sudah banyak dosa yang kita lakukan, harus menambah pahala dan supaya impas ya, artinya supaya baru gitu kan. Kemudian kita senantiasa berada di jalan yang benar ya tidak hanya benar di dunia tapi juga benar di akhirat, sebagaimana yang sering kita baca doa kita ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kemudian hartanya berkah itu bisa jadi bermakna ziyadah, bertambah kenikmatannya gitu kan. Masih didik tapi sehat kabeh gitu kan, masih didik tapi anaknya sukses kabeh gitu. Ada orang yang serakah dengan harta waris, dunia akeh tapi sembulan anak-anak gak kepelaur, dunia akeh sudah jelas. Ini bagian dari kita barokah. Yang ini semua tidak kita sadari. Bapak sekalian, berikutnya apa risiko orang yang tidak menetapkan hukum selain hukum Islam? Di penghujung ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketentuan Allah, maka dia dianggap sebagai orang yang kafir, ingkar pada ayat-ayat Allah. Karena pembagian ini yang bagi adalah Allah, manakala dia tidak setuju, tidak terima dengan pembagian Allah, dia dianggap sebagai orang kafir. Oke lah, kalau zaman dulu sudah belum tahu kita dengan kondisi memang di Al-Mahdi belum ada kajian waris, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada seperti ini, ayo kita bertobat kepada Allah, kembalikan hak-hak saudara kita, keluarga kita. Kalau hartanya masih ada, tidak ada, ya minta maaf untuk disedekahkan biar barokah. Oke, silakan. Kalau misalnya jiwa, itu keluarganya banyak, kemudian supaya menulis itu tidak rame, tidak rame, cuma tidak rame, itu sampai tingkat lagi atasnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, mungkin ada 5 keluarga. Yang tidak rame itu tidak rukun, gimana ya? Maksudnya rukunnya kan tidak pakai aturan agama. Kalau di orang tua bilang dulu, seperti tidak rame, panggilan orang. Sekarang sudah berlepas semua, sudah sampai 5. Membagi warisnya tidak sesuai dengan ketentuan agama, tapi rumah tangganya lancar-lancar saja. Iya, mau kafir atau sembahyang itu rumah tangganya lancar, yang bagian itu lancar Pak. Justru awak dewe sing sembahyang baru bosok, ngapun nasi baru bosok. Dan kalau deset yang berbeda itu saya angel Pak gitu. Jadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu tidak diukur dengan kenikmatan lain, tidak diukur dengan materi. Itu ilmu kaman tasya, watan sikul kamiman tasya, watan sukuman tasya, dan seterusnya. Allah memberikan kedudukan kepada orang siapa saja yang dikehendaki, bahwa sembahyang, bahkan sembahyang, bahwa ngopi, pas wae poso, bermangan, itu tidak direken oleh Allah. Tapi kenikmatannya semua diberi oleh Allah. Tapi ingat, kenikmatan bagi orang yang
kenikmatannya berlanjut sampai di akhirat. Tapi kenikmatan orang yang tidak menggunakan nikmat Allah, istilahnya melakukan pelanggaran-pelanggaran agama Allah, maka awas kata Allah, walahum adzabun alim. Mereka akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang berat. Nek disiksa nang donya mbok kapan ya? Disiksa di alam kubur, disiksa di alam akhirat. Memang secara kasat mata, uripnya tenang-tenang saja, jadi sampean. Rukun saja, tapi gak perlu sampai ngono. Mati ya apa lah Gusti Allah gak ngerti. Jangan nang akhirat dedet ya mbek malaikat itu kita. Secara kasat mata seperti itu. Makanya panjenengan jangan iri ya dengan orang-orang yang kafir atau sholat itu dincur enak ini gitu loh ya. Padahal gak usah sembahyang awak dhewe sing mulai itikaf bengi ya sekolah sing koyo ngene nyambut rasane. Apa istilahnya? Keder sih kadang-kadang. Itu kan ya. Kenikmatan yang keder itu kenikmatan yang luar biasa, barokah di hadapan Allah. Hidup buat dunia wa akhirat gitu loh ya. Jadi sekali lagi kenikmatan yang diberikan oleh Allah diberikan kepada siapa saja, tidak peduli dia beragama atau tidak peduli dia apa istilahnya mengikuti ajaran agama atau tidak. Nah kita ini yang pandai-pandai untuk menjelaskan kepada mereka kita orang Islam tentunya harus berprinsip dengan ajaran agama Islam. Karena dunia alam barzakh atau di lah yang saya contohkan tadi itu beberapa teman yang kebetulan mendapatkan azab langsung dari Allah. Dunia ini akeh, tapi anaknya sembulan sing kuliah lho kan dunia ini sangat ketat. Padahal ono wong sing dibagi waris oleh sak enake dhewe wis gak pupus dididik jenenge halal, tapi nyambutane lancar, anaknya kuliah kabeh dan berbakti kepada kedua orang tua. Lah inilah yang disebut hidup buat dunia wal akhirat. Kita enak dunia enak tapi burung karuan nanti di akhirat. Karena ayatnya jelas ya, wasikun kafirun, kemudian yang terakhir dolim, orang yang dolim. Ada yang lain? Nggih, monggo Ustaz. Kalau misalnya istri saya itu dulu punya uang, terus dibelikan tanah buat mertuanya, terus tanah itu dikembalikan pada cucunya anak saya gitu. Jadi gimana itu? Sebentar. Akadnya bagaimana? Ketika istri memberikan tanah kepada orang tua. Membelikan tanah. Membelikan. Janjiannya apa? Hibah. Enggak ada. Waktu itu ngasih uang. Lah niatnya apa? Menghibahkan kepada orang ngekno. Nah, hibah kan ya. Cuman tidak tersurat ya, tidak ada tanda bukti. Setelah itu mertua saya anaknya kan banyak tuh. Anaknya banyak. Ada laki-laki atau pada kakaknya tadi gitu. Nah, uang yang dikasih tanah ya, berupa tanah tadi dibalikan ke anak saya itu gimana? Anak saya, anak jenengan ya. Jadi tidak apa-apa ketika istri jenengan menghibahkan harta kepada orang tua kan sudah lepas berarti diberikan kepada mertua. Nah oleh mertua jenengan atau ibunya istri jenengan itu dipakai untuk apa kan terserah. Iya betul. Nah terserah persoalannya mau dipakai diberikan kepada orang lain atau diberikan kepada anak jenengan lagi atau pada cucunya, itu kan haknya mertua, tidak ada masalah kan, dikembalikan lagi, tidak apa-apa. Jadi ketika memberikan berarti haknya mertua atau haknya ibunya istri, tapi setelah resmi menjadi ibunya istri mau diberikan kepada cucunya lagi tidak masalah, karena mungkin saking cintanya dengan cucunya, ada apa. Hibah itu tidak ada masalah, berapapun pemberiannya tidak apa-apa, sing penting adil ya. Hibah tidak ada batasan sepertiga. Hibah tidak ada batasan kepada ahli waris atau tidak. Tapi kalau wasiat harus non ahli waris. Gak boleh ahli waris tadi itulah wasiat tadi warisin. Kalau hibah bebas. Kata Nabi sementing adil pemberiannya. Jadi kalau mertua ya tadi itu memberikan sebidang tanah kepada cucunya kembali, itu dianggap sebagai adil apa tidak? Jangan-jangan cucu yang lain gak dikasih gitu ya. Apa motivasi mertua memberikan kepada cucunya? Kan menghibahkan kan gitu ya. Kalau menghibahkan otomatis kan harus adil gitu ya. Kalau tidak adil, Rasulullah pernah kepada sahabat Umar, ya Rasul, saya membagi harta saya, menghibahkan kepada anak-anak saya. Coba anak sama berapa? Oh sekian ya Rasul. Yang lain dapat apa enggak? Enggak, ya sudah, saya tidak mau menjadi saksi Anda menghibahkan. Karena apa? Tidak adil. Kalau adil silahkan.
saya datang ke sana. Ini Rasulullah, oleh karena itu hibah tidak ada batas, ya, sepanjang itu adil, memenuhi rasa keadilan. Nah, tadi haknya mertua itu memang haknya, hartanya mertua, tapi sudahkah adil diberikan kepada cucu-cucu yang lain? Jangan sampai cucu yang lain ngolong ya, gelo karena hanya satu cucu saja yang mendapatkan bagian, sementara cucu yang lain tidak dapat. Ini harus diluruskan mertua itu. Sebagaimana hadis Nabi tadi, saya tidak mau datang menyaksikan sama membagi wasiat, membagi hibah, tapi tidak sesuai dengan ketentuan agama. Akhirnya keesokan hari Umar datang ke dia, apa sudah saya bagi secara merata? Ya sudah, saya siap datang ke sana begitu. Nah, ini persoalannya adalah apakah sudah adil apa belum? Kalau tidak adil, jangan-jangan cucu yang lain menjaga anak ya berharap, ya kan? Berharap ya iri, ya itu iri. Ini tidak menambah pahala, tapi justru malah menambah dosa. Hibah itu perbuatan yang mulia manakala dilaksanakan secara adil. Kecuali cucu yang lain sudah sukses semua, ya cucu yang ini mohon maaf ya cucu yang ini kalau bingung gitu dalam sisi ekonomi, lah itu is oke. Dan cucu yang nggak apa-apa, cucu yang lain tidak ada masalah, alhamdulillah malah senang saya. Lah itu jauh bagus gitu ya. Artinya ada persetujuan dari cucu-cucu yang lain meskipun tidak adil, tapi siap setuju, dia rela. Ada yang lain? Oh gitu. Iya. Anak tiga. Putri semua. Iya, oke. Pertanyaan saya, seandainya anak yang kita beri jiwa ini kurang amanah, saya takut boleh apa tidak? Seandainya anakku kemudian hibah itu saya ambil lagi. Hibah itu kalau sudah diberi tidak boleh diganda kembali. Itu kata Nabi, bagian orang yang menjilat ludahnya. Atau lagi jangan mengurai benang yang sudah dipintal. Itu tidak boleh. Sudah diberikan tidak boleh diminta kembali. Makanya kalau mengibahkan sesuatu harus dilihat dulu. Kira-kira tak kayak sama ini duit akeh ini kira-kira mentas apa? Dicoba dulu aja. Sama ini aku ternyata dia bisa tambahin rong ini gitu. Ini loh iya. Sama dengan orang wakaf, ya mohon maaf. Orang wakaf itu tidak boleh diminta. Makanya sebelum wakaf itu harus dihitung dulu kira-kira wakaf mungkin ini manfaat apa enggak. Jangan-jangan dipakai yang lain. Ada orang yang wakaf musola, karena sudah banyak musola, diharapnya wakifnya itu musola, ternyata nadirnya merasa sudah banyak musola, ada di kafe, itu dan juga ini tidak boleh. Ya, naudzubillah min dzalik, harus dilihat dulu petanya. Di Lingkar Timur itu ada Mas Dani, karena dulu saya pernah di majelis wakaf ya di PDM Timur sini. Di Lingkar Timur ada orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk sekolahan. Lah ternyata di kanan kirinya itu banyak sekolah gitu loh ya. Akhirnya meledak sampai sekarang, gak manfaat. Suka talang-alang bagaimana, jadi tidak banyak manfaat. Jadi kembali kepada pertanyaan, bapak yang menghibahkan segala sesuatu kepada putra putrinya boleh, asalkan yang pertama adil, yang kedua harus mencari kira-kira potensi ini menjadikan bumerang atau tidak bagi anak-anak kita. Iya, jangan sampai tidak boleh dicabut. Ya sudah, iya. Ya itu memang, ya namanya anak itu kan beda-beda. Kita pengen punya anak kan soleh-soleha, tapi kadang-kadang ya zaman kita yang Nabi Nuh yang jebres anak itu, ya. Nabi Adam itu anak Israel jebres kan gitu kan, belum. Ya. Tidak ada masalah, sudah biarkan saja, doakan saja. Nah, itu ojo gena, itu biar aku loh singkatnya dinasihati. Itu dunia aku loh nggak punya dinasihati. Jadi kalau sekarang ya sudah, ya tidak boleh ya. Jangan diminta kembali. Kata Nabi jangan mengurai benang yang sudah dipintal dengan uang. Gitu. Ada yang lain? Nggih, monggo. Yang saya tempati sekarang kan dari Mbak Buyut itu kan ada punya anak dua laki-laki. Punya anak dua laki-laki. Mertua sama paman, ya. Mertua saya. Ya. Saya cuma nepeng doang. Iya, Mertua sama paman.
Iya. Mama saya kan bilang, ternyata pembagian warisan itu bagi dua gitu loh. Oh. Ada satu separuh, yang laki-laki separuh, Iya. yang perempuan separuh. Iya. Itu yang yang Mbak Buyutnya itu minta bagian. Jadi yang laki-laki Bingung nih, ditulis nih. Kalau pertanyaannya bingung, apa yang jawabnya apa bingung gitu. Iya. Makanya saya luruskan dulu gitu. Ini jujur aja Pak. Iya, iya. Namanya yang mati siapa Pak? Mohon maaf, yang punya harta. Bapak Tariman, Iya, namanya si A. si A, Jadi Mbak Buyut ya. Mbak Buyut. Mbak Buyut. Buyut ini Punya laki anak, apa punya perempuan? anak. Buyut ini laki apa perempuan? Mbak Buyut itu Laki. ya perempuan. Perempuan. Ya. Oke, terus ahli warisnya siapa Pak? Ahli warisnya Pak Sama Tariman. nggak usah disebut mertua, aku tambah bingung. Wis Ya, anak ya, apa ya? ya. Apa? Pak Tariman, Anaknya ya? Ya. Tariman. Tariman, Anak ya. laki-laki. Iya. Terus apa lagi ahli warisnya? Dewi, Dewi. ya, Ini ya. perempuan. Terus siapa lagi? Udah ada. Oh sudah dua tahun. Iya. Ya. Mbak Buyut ini punya harta banyak. Iya. Ahli warisnya banyak. Anak laki-laki berapa anak laki-lakinya? Satu ya. Iya. Anak perempuannya Satu. juga. Mbak Buyut yang minta lakinya siapa? Kenapa? Yang minta harta waris tadi siapa? Enggak, yang minta mbahnya itu minta juga. Ini minta. Iya. Loh ini kan yang mati. Yang mati Iya. siapa? Ini kan punya harta ya kan? Ya, yang mati kan yang laki-laki. Oh ini laki-laki. Iya, yang mati Ya. Suaminya. Suaminya. Oh Mbak Buyut ini perempuan ya. Ya. Yang laki namanya Noto. Noto. Nah, ini jelasnya Noto. Ini meninggal ya Pak? Iya. Cerai. Ya. Iya. Ya. Terus pembagian warisannya bagaimana kan begitu ya? Iya. Terus yang dibagi sekarang itu ya Ini masih ada? masih ada. Oh iya, ini sudah masih ada. Masih Itu ada. meninggal. Yang mana? Ini? Iya. Anak laki-laki meninggal? Iya. Coba sekarang pertanyaannya. Ini punya anak dan? Punya. Punya. Meninggalnya Tariman dengan Noto dulu mana? Tariman. Dulu Tariman. Ya, meninggalnya dulu Tariman. Dia punya cucu ya? Cucu laki apa perempuan? Cucunya? Anak. Tariman itu anaknya laki apa perempuan? Ini kan cucunya ini ya? Iya. Anaknya ini laki apa perempuan? Laki satu, perempuan Laki satu, perempuan dua. Sudah. Atasnya ini tidak ada lagi ya? Enggak ada. Atasnya ini sudah tidak ada. Enggak ada. Wes cuma kepulan bawah. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah meninggal anak laki-laki ini ya, maka Bapak Ibu sekalian, yang berhak mendapatkan waris adalah yang pertama Mbak Buyut perempuan ini. Mbak Buyut ya dapat. Loh, kamu kok kaget? Kok kaget modelnya? Ya, ini adalah istrinya Noto, ini adalah suaminya Mbak Buyut kan begitu ya? Ya. Jadi istri yang ditinggal mati oleh suami, ini kan rondo ya, nanti rondo oleh warisan Pak. Kaget zamannya, dikira oleh warisan ini dong ya, enggak. Jadi istri yang ditinggal mati oleh suami itu mendapatkan bagian. Kalau dia punya anak, nanti kapan-kapan kita ajarkan setelah hari raya ya. Kalau dia punya anak, maka bagian yang Mbak Buyut ini 1/8 dari jumlah harta. Gitu ya. Jadi 1/8 dari jumlah. Kasih contoh uangnya biar tahu. Oh, uangnya? Ya. Enggak Ada ada. ya duit? Ada duit. Soalnya tanah yang tanah. Oh, tanah. Tanah. Sawah. 1 miliar misalnya totalannya ya, misalnya jalur jumlahnya 1 miliar sedang tanam bongo diapresiasi jumlahnya 1 miliar sesuai dengan NJOP-nya itu kan ya. Wes mulai gampang-gampang ini 1 miliar. Boleh lebih kurang pokoknya jumlahnya kira-kira sama ya. Nah, karena jumlahnya 1 miliar, maka Mbak Buyut ini masih mendapatkan 1/8 dari 1 miliar 125 juta. Iya. Berarti sisanya masih 875 juta. Gitu kan Bang ya? Nah, kayak orang dapat Mbak Buyut sing rondo ini. Samno sing gak mati bojo ya. Kayak ono. Nah, persoalannya adalah sekarang kemudian berikutnya adalah kembali kepada anak.
mendapatkan setengah dari 1 miliar. Halo, oke? Anak perempuan karena dirinya 1, dia mendapatkan setengah dari 1 miliar. Kalau 1 miliar setengahnya berapa? 500 juta. 875 dikurangi 500 jadi pindah 375 gitu. Nah, gitu kan? Bisa terima kan? Jadi Dewi yang perempuan ini mendapatkan 500 juta. Tak boleh di mana? Mati Pak Moto, duit tanah 1 miliar begini, gitu. Di Abbasiyah NCOP ini, ya, masing-masing jumlahnya semuanya 1 miliar. Ahli warisnya adalah istrinya Mbak Buyut. Karena Mbak Buyut ini adalah istri, ditinggal mati oleh Pak Noto alias Rondo, gitu. Botol setor garing, pokoknya Rondo ini, gitu. Ya, mau benar di sini terus di opo, sing garing di opo, pokoknya Rondo. Ini mendapatkan 1/8 dari 1 miliar adalah 125 juta. Ini kalau uangnya 1 miliar. Sisanya 875 juta. Ini di sini siapa ini? Soalnya sini dari bojone ini dari. Soalnya ini kalau ini yo bingung ya. Pak Noto biyen adem-adem sama Mbak Buyut yo bingung ngoten ya. Di sini di sini. Sisanya 875. Nah, sekarang kita melihat ahli waris yang lain. Siapa? Yaitu anaknya. Delok anaknya sing jenenge Tukimen ya. Rahman. Iki laki-laki tapi meninggal dunia, berbulu dari ini kan ya. Nah, kemudian yang masih ada adalah Dewi, anaknya yang perempuan. Kasihlah Dewi anak perempuan setengah karena dia sendirian. Sisanya 375. Nah, sekarang ahli waris siapa lagi? Adalah cucunya. Cucu dari anak laki-laki dapat. Kalau seandainya di sini sama-sama perempuannya, maka cucu perempuan atau cucu laki-laki terhalang, tidak ada dapat. Yang dapat itu adalah ibnu ibnu, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, karena di sini adalah dari anak laki-laki, maka cucu laki-laki dan cucu perempuan ini menjadi asoba. Sisa 375 ini dibagi berapa? 2. Dibagi 3. Oh, yang 3 lagi 2. Beneran? Ya. Yakin? 2 atau 3? 3 atau 2? Jangan harus izin 2 atau 3? 3 atau 2? 2 dibagi begini, dibagi 3. Ketemu kan? 375 dibagi 3. Yang 2 bagian cucu laki-laki, yang 1 bagian cucu perempuan. Ini berbeda kalau seandainya anak perempuannya 2, ini kan perempuannya 1. Ya. Kalau anak perempuannya 2, maka cucu perempuan terhalang oleh anak perempuan yang jumlahnya lebih dari 1. Yang dapat hanya cucu laki-laki. Jelas Pak? Ini duit sampeyan apa kalau duit? Saya pun sampeyan ya. Gue mau kemarin gitu, wah dong aku tempat boten wong ternyata apa ya. Jadi ilmu awal gitu. Kira-kira seperti itu. Mana? Artinya kan 1, perempuannya 2. Oh, perempuannya 2. Oh iya, perempuannya 2 bagi 4. Aku cuma ngetes sama ngantor pokok. Bagi 4. Karena cucunya laki-laki 1, perempuan 2. Tak perlu kok menengah ya, benar-benar segini. Oke. Kira-kira begitu Pak? Bisa diterima Pak? Ayo coba sekarang kita hitung kembali. Sama genah nol itu ini si ono lho Pak. Nek gak ono yo apa Pak? Ya kon ikhlas napa? Wis gak ono tumbang tukaran mang ya. Tumbang tukaran ambil dulur. Ya sing merasa kok banyak, merasa didolimi, ya tolong mengikhlaskan sebagian hartanya. Nanti gak ono misalnya wis dinyaur kono dinyaur kene, dibayar koperasi kono koperasi kene, nyaur bank kono bank kene, nyaur dak. Ya, ada yang lain yang mau Itu setelah dipotong seperjapan yang mana? istri. Ini ya? Iya. Sisanya itu kan mestinya dibagi 3. Anak Loh. laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Nah, Cuma posisinya kan meninggal, tapi mestinya loh, pembagiannya kan iya. Anak laki-laki ini karena matinya dulu dari noto. Makanya, nah sekarang teman mati ini pertanyaannya. Ini gak tahu ini kamu nih yang dewe. Tadi kan noto mati dulu. Nah coba sekarang yang mati dulu itu tuh kita
Iki lho. Tariman. Tariman, tapi itu sanare. Noto. Seandainya noto lagi dulu tariman masih ada, maka bagiannya adalah dibagi 3. Yang 2 bagian untuk tariman, ya 2 bagian. Yang 1 bagian anak perempuan. Nah, cucu ini meskipun dia ini noto sudah meninggal, tapi meninggalnya dulu noto sajane ya. Ketika noto mati, ini kan tidak segera dibagi telur kan begitu kan. Tapi bukan karena duit si akeh kok sebutuh duit sampai pirang-pirang tahun, iki mati tahun 2010 misalnya. Ternyata si tariman ini mati tahun 2025 kemarin. Nah, seharusnya dia 2021 ya itu sudah dibagi warisannya. Karena mau nggak sempat atau nggak yang duit gue ya wah bisa begitu ini mati, nah begitu. Nah oleh karena itu melihat yang mati duluan siapa. Kalau yang mati dulu ini berarti warisannya dibagi 3. Kalau yang mati dulunya adalah ini, maka warisannya seperti ini, cucunya yang dapat. Kenapa ini dapat? Karena anak perempuan tidak bisa menghalangi cucu laki-laki. Coba seandainya di sini, seandainya anaknya tidak hanya Tariman Dewi, misalnya masih Joko, misalnya ya, Joko, misalnya masih Joko, Joko, ini masih rapi berdiri ya masih Joko ya. Misalnya anaknya namanya Joko, maka yang namanya cucu laki dan anak perempuan akan terhalang oleh Joko. Kalau yang mati duluan adalah bapaknya, tapi kalau yang mati duluan adalah Noto, maka cucunya ini sebagai ahli waris mengganti Tariman. Meskipun Tariman sudah mati, Tariman sudah mendapatkan bagian yang diberikan kepada cucunya, disebut dengan ahli waris pengganti. Makanya harus jelas dulu yang mati duluan siapa. Apakah ahli waris dulu atau anaknya dulu? Begitu kira-kira. Ada yang lain? Oke, monggo silakan. Kalau ahli waris pengganti itu berarti hitungannya seperti Tariman itu. Hitungannya sebagaimana Tariman. Jadi seandainya anaknya cuma 2, ini ya Tariman dapat 2 bagian, Dewi dapat 1 bagian, gitu loh. Nah makanya kalau 1 miliar dibagi 3 berapa? 33, gitu kan? Nah si cucu laki-laki dan anak perempuan mendapatkan 6, gitu kan ya? Ini sementara 3 adalah untuk Dewi, begitu. Ini sebagai ahli waris pengganti. Jadi kalau seandainya yang mati dulu adalah Noto, tapi dalam pertanyaan yang mati dulu adalah Tariman, kan gitu ya? Ini pertanyaan harus jelas. Ini pertanyaan gak jelas itu jawaban atau boleh? Ada yang lain? Cukup Bapak sekalian? Ya mohon maaf ya kita berbicara Idul Fitri, kita berbicara ini apa ya? Karena ini adalah bagian daripada kajian-kajian ilmiah yang kadang-kadang dilupakan oleh umat Islam. Saya kira itu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Selamat Idul Fitri. Semoga Ramadan yang kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mundurkan mata hati kita, berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma jama'na jam'a marhuma ya Allah. Allahumma jama'na jam'a marhuma ya Allah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin wa sholihat. Rabbi hab li minas sholihin wa
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, a'izzal Islam wal muslimin, khususan akhwana fi Palestin ya Allah, khususan akhwana fi Palestin ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir, sahil alaina ul asir, sahil alaina ul asir. Allahumma inni a'udzubika